Jadi gini, teman-teman, untuk Visual Rangers itu sendiri satu ya, tetap saya itu fokus pada visual. Dulu saya melihat opportunity, wah ini kayaknya jadi ini kok asik ya, jadi semuanya tuh saya cobain satu tuh ada. Oke, aku mau mainin dulu satu-satu nih. Sahabat Rock and Roll, ternyata untuk jadi profesional ya, VJ atau pembuat animasi seperti Kak Mas Doni bilang, itu menjanjikan banget ya. Oke, sekarang kita bahas ke proses. Kalau anak IO atau pengunjung, beda nih persepsinya. Kalau pengunjung atau yang datang kadang udah jadi, ya kan? Mas Doni cerita nih, prosesnya gimana? Tahapan ya? Tahapan. Gimana Mas? Biasanya kita itu akan menerima brief dari klien. Kita lihat dulu nih, biasanya kalau mamanya kita itu melihatnya itu, kita juga background checking dulu nih. Background checking sama siapa yang kasih brief kita. Apa itu government, atau itu IO, atau ini apa, kayak gitu. Apakah itu briefnya clear atau bisa berubah-berubah. Itu yang harus kita cek dulu nih, seperti itu. Kadang banyak sekali begitu kita terima brief, itu begitu kita preview, kita langsung, waduh jelek banget sih seperti ini, kayak gitu. Padahal yang mereka brief ke kita yaitu tadi elegan tapi nggak murahan, tapi apa kayak gitu. Kita sudah bersiap. Dan ternyata yang mereka maksudkan, ini loh mas seperti ini, lah cuma seperti itu doang. Nah sebenarnya proses itu yang harus kita harus, kita nggak boleh keras, tapi kita harus bisa memberikan edukasi kepada teman-teman juga. Kalau misalnya belum tahu, edukasi itu penting ya. Iya. Biar sama visualnya sama gitu ya. Betul, iya. Itu habis itu terus. Nah, habis dari situ baru nanti kita masuk ke tahap produksi. Produksinya itu apa nih? Apakah ini mau jadi hanya cuma 2D? Apakah ini ada campuran 3D? Apakah ada modeling? Apakah ada ya kayak gitulah, apakah ini mapping? Kalaupun mapping ceritanya apa gitu kan. Banyak banget ya? Iya, banyak. Jadi kita bedah satu-satu. Kemudian setelah itu kita ada first preview. Biasanya kita sebelum kita melangkah lebih jauh, kita first preview dulu nih. Kalau ini sudah oke moodnya, ini bisa bakal dijalankan nanti gitu. Nah, sampai dengan akhir, sampai dengan terakhir. Tapi yang paling penting, kita sebagai orang visual kita harus tahu begitu kita terima brief, medianya apa nih? Itu harus tanya dulu ya? Iya, tanya dulu. Apakah itu LED P5, 4321? Ngaruh? Ngaruh. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Pixelnya berapa? Pixelnya ngaruh iya, ya? Ngaruh. Bentuknya seperti apa, kayak gitu. Bahkan nanti kalau misalnya maksudnya biar nggak kepotong-potong ya? Iya, biar nggak kepotong-potong. Kan biasanya kalau mamanya 1920 1080 misalnya hurufnya O, begitu dijembrengin resolusi 5000 kali 1080 nanti kan jadi gepeng ya. Kayak tarik gitu kan. Tuh dicatat tuh. Itu. Pentingnya tahu media. Iya, medianya apa misalnya Oke. itu, atau misalnya video mapping itu berapa fasadnya, luasannya berapa nih, berapa kali berapa kayak gitu. Mesti ngukur dulu. Iya, biasanya ngukur dulu gitu. Terus kita ceplosin ke media, ini jalan seperti apa ceritanya. Oke. Wow, sangat panjang prosesnya, tapi hasilnya juga kalau udah kejadian membahagiakan ya. Iya, membahagiakan. Yang membahagiakan bagi mereka yang bisa menerima karya. Ujungnya karya kan. Ujungnya iya karya. Itu kan hasil karya iya, pasti. Hasil karya, dan yang paling senang itu kalau karya kita itu dihargai, diapresiasi gitu. Iya, seperti sama.
Aku juga anak IO gitu, sangat bahagia kalau klien yang Farida thank you bla bla bla, itu kita senang banget. Walaupun kita berdarah-darah tapi happy ya. Iya, puasannya di situ. By the way, dengan proses yang banyak kayak gitu, Mas Doni karyawannya sekarang berapa? Ada sekitar 10 orang. 10 orang membuat dan VJ. 10 orang, ada bagian teknis, ada bagian yang membuat. Teknis itu apa misalnya? Teknis itu yang operator tadi. Operator, VJ. Technical dan VJ. Karyawan tetap? Gitu. Iya, karyawan tetap. Bergaji? Iya, bergaji. Wih, luar biasa. Awalnya berapa orang, Mas Don? Awalnya 2 orang. Awalnya 2 orang. Beranak. Kita butuh kayak gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin proses tadi kan itu banyak banget. Terus juga kebetulan karyawan juga ada 10 ya, Mas Don ya. Tapi kalau aku kepoin gini, banyak banget ya teman-teman IO. Mas, gue punya brief ya, tapi ini briefnya gue kasih, tapi preview besok ya gitu. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Challenge-nya gimana? Lu drop atau lu lakukan? Kalau klien, tergantung. Kalau kliennya serius sama kita, ya kita jalanin. Sering kayak gitu mah bukan sekali 2 kali, sering. Iya, maksud gitu. aku aja suka kayak gitu ya. Sering, iya. Brief sekarang nih, lusa loading ya, gitu kan? Kalau lu terima-terima kayak gitu juga sih? Iya, sering sekali, karena memang industri event di Indonesia kayak gitu kok. Semuanya kayak gitu, industri event. Kita nggak bisa loading H-5 seperti kalau kemarin saya di Malaysia gitu, nggak bisa. Bahkan mungkin kalau di Indonesia bagian timur itu bisa tuh loadingnya pagi, sorenya event. Nih generasi Gen Z nih harus siap. Makanya kalau kita didikan milenial biasa ya. Kalau Gen Z harus bisa terima yang project yang dadakan gitu. Jadi jangan ditolak dulu ya, Mas. Jangan ditolak dulu, karena satu, saya percaya yang namanya rezeki itu kan dari Allah, datangnya dari Allah. Kalau itu memang rezeki kita, mau sampai kemana pun pasti baliknya ke kita lah. Gitu. Dan yang namanya rezeki nggak boleh kecil gede itu udah rezeki kita gitu. Iya, udah kita harus terima ya. Harus terima. Keren. Kalau semakin mapan ya, semakin dewasa, semakin wise gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan yang Gen Z nih biasanya nih, sahabat Rock'n'Roll tanya. Kalau jadi VJ itu pasarannya berapa? Rate-nya? As profesional ya, sahabat Rock'n'Roll pasti keponya as profesional. Jadi VJ itu berapa? Terus equipment yang mesti mereka siapkan untuk jadi VJ itu apa? Toolsnya? Kan kalau mau perang mesti punya senapan. Itu gimana, Mas? Kalau VJ sendiri itu sekarang itu saya nggak begitu tahu untuk yang base-nya yang paling rendah. Cuman kalau saya dengar, mungkin juga saya salah, itu sekitar dari 750.000 gitu. Terus sampai dengan kalau teman-teman saya ada yang sampai 10 juta, 8 juta, 10 juta kayak gitu. Per event. Ya, tergantung eventnya ya. Iya, tergantung eventnya. Apalagi kalau mamanya sudah VJ tetap, kayak si teman saya VJ-nya si Noah misalnya, atau VJ-nya si siapa kayak gitu, bawa kemana-mana kayak gitu, itu sudah levelnya udah level sendiri kayak gitu. Terus mengenai equipment yang jelas satu pasti punya laptop. Laptopnya harus yang high spec lah misalnya kayak gitu. Kalaupun pakai video card ya yang bagus lah seperti itu. Terus jangan lupa rajin-rajin bersihin laptop, bersihin dalamannya laptop kalau mau dipakai main, pindahin data masuk ke hard disk, dari sini tetap kosong. Gue kalau itu langsung ketawa. Takut tiba-tiba ngeheng ya, lagi operate ya. Iya, gitu. Makanya itu kenapa kita itu selalu kasih paket, selalu pakai hardware dari kita. Pernah waktu itu sekali hardware-nya dari orang lain, berhenti. Udah, kenapa? Ternyata di dalam masih ada datanya banyak sekali. Nggak bersih, berat, dan ngeheng. Iya, ngeheng gitu. Oke, aku komenin dulu satu-satu nih. Sahabat Rock'n'Roll, ternyata untuk jadi profesional ya, VJ atau pembuat animasi seperti Mas Doni bilang, itu menjanjikan banget. Itu cuannya luar biasa ya. Jadi buat kalian yang minat, kalau udah di jurusan yang benar, teruskan. Kalau teman-teman kuliah, kalian kuliah sekarang sudah di jurusan yang benar, teruskan.
Kalau sekarang bukan di jurusan yang tepat, tapi ada passion kayak Mas Doni, mungkin bisa diseriusi untuk jadi tadi bahasanya apa ya, visual apa ya, bahasanya itu apa kita ya, VJ ya. Kalau VJ kan orangnya, pembuatnya kalau yang dibuat itu visual konten. Nah, multimedia konten. Artinya takut salah kita nanya ya. Visual konten, multimedia konten itu harus diinstruksi dan nggak perlu skill khusus macam-macam ya Mas. Maksudnya nggak perlu yang kayak lu harus kursus apa gitu, enggak. Tadi skill tadi itu aja ya, basicnya ya. Kursus ya paling kita kursus ngedit ya, ngedit. Ya, kayak kalau ada yang mau kursus ya ada kayak kan ada tuh Adobe After Effects, Adobe segala macam, Adobe lah kayak gitu. Sekarang anak-anak pinter ya gitu-gitu ya. Iya. Lebih pinter mereka dari kita. YouTube banyak. Ya kan, bikin reels aja juga bagus-bagus. Kalau kayak gitu. Pakai Canva. Pakai Canva tuh dikasih tuh caranya. Iya, banyak sekali. Banyak. Nah, tapi kalau kalian yang sudah mungkin di posisinya 10 tahun lalunya Mas Doni, sekarang mau jadi Mas Doni, sekarang kita tanya tuh Mas. Dia sekarang udah jadi VJ. Dia udah jadi visual animator, visual konten lah gitu ya. Nah, dia mau naikin jadi pengusahanya kayak Mas Doni. Itu gimana caranya ketika lu kerja di TV tadi itu, jadi pekerja, terus bergerak jadi gue naik level mau jadi pengusaha dengan tadi 10 orang karyawan, tanggungan, apa yang harus mereka lakukan untuk jadi kayak lo? Gak harus kayak lo, maksudnya jadi pengusaha. Kayak lu jadi beban nih. Pertama kali sih karena dulu kan saya kan pernah kerja di agensi itu. Jadi saya tahu ini gimana caranya. Jadi waktu itu yang paling penting adalah personal branding. Personal branding? Iya, personal branding. Iya, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada semua orang bahwa kalau dipegang orang ini visual lu aman, visual lu bagus, gak pernah telat dan lain sebagainya. Kamu harus kasih kepercayaan itu kepada seluruh masyarakat. Gitu. Kan pertamanya harus dari circle yang kecil dulu, dari circle kecil besar sampai besar, sampai se-Indonesia lah misalnya kayak gitu. Setelah personal branding itu selesai, yang paling teman-teman sebenarnya bukan VJ saja sih, teman-teman dari industri event itu sendiri mereka lupa akan yang namanya brand. Kalau setelah personal branding mereka harus punya brand. Brandnya itu yang harus kita angkat. Apa yang kita bisa deliver ke klien dengan menggunakan brand ini, wah itu banyak banget turunannya banyak banget. Nah, brandnya sendiri harus dengan logo yang bagus, dengan istilahnya dengan nama yang bagus, namanya, font, warna, kayak gitu. Kenapa kita menggunakan warna biru tua, biru dongker itu karena mungkin kalau misalnya kita di event biasanya kan pada hitam. Kalau hitam kalau sama biru tua itu nggak terlalu jauh lah kayak gitu. Jadi IO juga kan biasanya kalau namanya IO nih orang event satu brandingnya setengah mati sih kayak punya event aja gitu. Itu saya menjaga, saya menjaga bahwa bagaimanapun saya di bawah itu, apapun itu kita harus menghormati. Jadi di situ ya di fontnya, logo dan sebagainya. Itu yang harus itu terus ya sosial media, website itu harus kita isi. Waktu itu saya pertama kali juga dulu masih belum zaman BTS. BTS behind the scene ya. Behind the scene K-pop. Itu saya sudah bikin BTS sehingga orang tahu prosesnya ininya seperti apa kayak gitu. Karena pada saat itu saya percaya bahwa kemampuan orang Indonesia itu lebih baik mencerna visual ketimbang membaca. Sudah membaca skip halaman terakhir aja itu. Oke. Aku tertarik tadi sama bahasanya Mas Doni itu bahwa personal branding is important gitu. Mungkin disambung maksud Mas Doni adalah itu ya, personal branding itu membentuk trust, kepercayaannya.
Jadi kalau misalnya kita personal brandingnya positif, otomatis kita mendapat feedback trust yang bagus gitu ya. Iya, aku percaya, aku setuju sih Mas. Kayak kita nih anak absolut nih, anak IO ya. Siapa yang bikin konten sih ya? Oh udah gue aman deh sama dia. Ya kan kayak gitu ya, gitu kan. Loadingnya siapa? Vendornya siapa? Oh vendor LED-nya ini yang aman lah dia, karena kita percaya dia dari sosial medianya, dari Instagram, sosial media ya, dari apa? Sehari-harinya dia selalu update, selalu cerita dan positif gitu ya. Mungkin di situ ya? Iya, bisa memberikan, ya mungkin bisa memberikan hal yang positif ke dunia. Iya, maksud gue. Bener. Memberikan hal yang positif kayak gitu. Biasanya pada saat waktu kemarin pandemi itu, saya sering tuh malah tuh memberikan ilmu untuk sharing, untuk apa namanya virtual event gitu. Karena saya pikir ya ini kan ilmu yang bermanfaat ya sudah yang diajarin iya masalah rezeki, masalah Allah. Iya benar. Oh, IO juga gitu, maksudnya kita kalau udah dipercaya sama klien kan beban, tanggung jawab, mau membahagiakan klien. Mungkin dari vendor side juga kayak gitu kan, dipercaya sama IO pasti mau juga kita mendapat appreciate juga gitu kan, sama-sama ya. Semangatnya pasti kita akan membahagiakan IO. Kalau kita di atas ya, alhamdulillah jadi deal. Akan pasti itu. Membahagiakan IO, membahagiakan klien dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Iya, setuju. Jangan ya sebenarnya kayak tadi, kalau mamanya dadakan pun ya kita akan selalu mampu gitu. Cuman kadang ya jangan memberikan file 10 detik sebelum opening kayak gitu untuk di-convert. Kementerian banyak. Beneran. Mas ini Mas diputar di sana kayak gitu. Kan kita nggak tahu ini filenya apa, resolusinya berapa. Kita tahu pas gepeng kita kena iya kan, berarti kan kalau mamanya filenya cuma segitu, layarnya gede, kita harus mempersiapkan frame kayak gitu. Oke, kita udah bahas tuh tadi cuannya, bagaimana membentuk bisnisnya. Kalau mau kepoin tentang Mas Doni, Visual Rangers, ini Instagramnya, coba di follow ya, terus DM, boleh deh tuh tanya-tanya ya kan. Beliau sangatlah baik untuk mau sharing ilmu. Nah, sekarang yang terakhir, setelah COVID. Tadi kan COVID udah cerita drop ya, kita drop. Ini sekarang kita lagi seru-serunya ya, lagi mencoba untuk bangkit dan berlari lagi gitu ya. Challenge-nya apa Mas sekarang? Kalau dengan persaingan ya, persaingan kan sekarang banyak banget gitu ya. Ya tau lah ya, banyak yang baru, banyak yang baru bisa, banyak yang banting harga. Ketawanya lebar banget. Ya kan, jadi merusak pasaran gitu kan. Nih klien, ini kan IO side, ini kan vendor side. Ini yang kita sama. Satu tujuan ya kan. Challenge-nya gimana untuk mensiasati agar bisnisnya Visual Rangers tetap eksis, insya Allah makin berkembang dan tetap tadi trustworthy ya maksudnya kayak gitu. Challenge-nya sekarang itu sebenarnya menarik sih kalau mamanya saya lihat di sini, karena di sini di tahun sekarang seperti tadi Bapak Rida bilang, semuanya bangkit lagi, berlari, membayar utang-utang yang sempat tertunda seperti, sehingga ujung-ujungnya banting harga. Nah, kalau di Visual Rangers sendiri, kita juga memberikan satu strategi khusus, yaitu kita memberikan satu slot, satu brand lagi yang khusus buat istilahnya dalam tanda kutip VR generic lah. VR generic yang misalnya yaitu tadi konten yang besok jadi, konten yang tidak perlu effort banyak seperti itu. Dan itu dikerjakan juga oleh teman-teman dari kami, tapi yang istilahnya ya yang masih junior. Tapi tetap dari bimbingan dari art director senior, supervisi senior seperti itu. Jadi ya lumayan, udah ada yang masuk, udah ada yang bertanya-tanya kayak gitu, karena kan ya memang kita harus selalu berubah strateginya, zaman berubah gitu. Lagi besok nyongsong 2024 atau
berubah apa enggak kan kita nggak tahu. Ya kan? Udah nelfon belum? Warna apa? Oh, warna. Aku dengar kata kamu mau gantiin Mas Menteri. Jadi apa tadi? Jadi apa? Menteri apa? Menteri Ekonomi. Menteri Kreatif. Menteri Kreatif. Indonesia. Doakan ya sahabat rock and roll. Pas nih tinggal ditelepon doang. Iya putih ya. Kalau awalnya memang kalau mau nyalek putih dulu. Putih dulu. Nah kalau udah jadi baru warna. Iya, betul. Kan netral dulu, Bu. Iya. Kalau aku alirannya pink. Barbie ya. Gak ada ya nyaleknya warna pink. Iya, belum ada loh. Belum ada ya. Nanti aku bikinnya partai rock and roll. Oke. Jadi challenge-nya gitu. Iya ya, aku setuju juga sih karena persaingan kita tuh luar biasa ya. Iya. Terus konser. Iya. Pertanyaan terakhir lagi. Akhirnya banyak men. Mau ketemu karena janjian sama dia tuh 4 bulan gitu ya. Iya. 4 bulan aku janjian sama Ketemu dia. ya? Gak ketemu dari habis iFest. Iya, betul. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu. 6 bulan malah. Juli, Agustus. Iya, 6 bulan kan? Apa nih? Iya. Tuh kan bukti kalau dia tuh sibuk, banyak jobnya, amin. Konser. Iya. Pasti kepo. Sebenarnya nih Mas Doni Visual Rangers ngerjain konser apa sih? Visual konser apa sih? Anta aku pada videonya. Apa aja yang dikerjain? Orang pasti kepo nih. Iya, kemarin kita sempat kerjain konsernya rangkaiannya DCW, ada Noah, ada Dewa, Wish. Malik, Potret, kemudian ada kemarin sama Dino Hamid. Iya, sama Mas Dino Hamid gitu. Terus kemarin boarding fest juga kita kerjain juga. Sama yang apa? Yofi Widianto, sama Widianto Ilyas. Bilienso. Sama Ilyas? Ilyas belum Ya? Iya. Tuh, kemudian boarding kemarin artisnya juga ada Rizky Febrian, ada ketemu Noah lagi. Iya, ketemu aku. Iya, itu. Terus kemarin ya apa itu? Konser 3 negara juga. 3 negara. Iya. Fumfi Furit. Iya, itu. Iya. Siapa si Dino Hamid ya? Dino New Life Entertainment ya. Iya, itu yang paling hebat itu. Paling menurut saya. hebat itu aku juga sabar rock and roll, aku sampai ajak anak aku untuk berdatang. Iya. Karena biar dia kekinian dan maksudnya kamu mesti lihat sekarang tuh udah musim konser tuh dengan visual kayak gini. Iya. Ya kan? Pakai apa tuh? Pakai LED atas, bawahnya pakai mapping. Atasnya mapping itu, bukan Oh iya, itu mapping ya? Mapping, ya. Oh, atasnya mapping ternyata. Tajam banget ya, berapaan sih? 32.000. 32.000 absolut lupa nampaknya. Iya. Tolong. 32.000 kenceng ya? Iya. Bagus ya bawahnya. Bawahnya mapping LED. Mapping LED floor, LED iya. Yang kepo ini dia nih video ini. Video. bikinnya? Proyektornya di itu Kreatif Tech. Oh iya, Kreatif Tech. Luar Nanda. Apa Nanda ya? Mas, harusnya Mas Nanda datang kapan-kapan deh. Iya. Luar biasa. Nah itu tuh ngerjain proyek kecil sama proyek gede banget kayak gitu ya. Iya. Stres? Semua sih stres ya. Cuman kan kita bawa fun aja semuanya. Karena memang sudah ada passionnya. Ya sebenarnya stresnya nih gini, kadang tuh di kita itu stresnya itu IO itu bukan jadi sahabat kita tapi malah jadi lawan kita. Maaf. Iya bener. Jadi seolah-olah IO-nya itu yang memihak kepada klien. Jadi aku sekarang lebih cantik rock and roll bukan langsung IO. Iya, jadi pihak ke klien ya. Iya, jadi pihak ke klien jadi lah perang. Jadi misalnya tadi pagi dia minta gambarnya pink, habis itu sore gambarnya yellow. Loh kan tadi sudah saya bilang, bukannya tadi pagi pink, makanya itu saya sama anak-anak selalu bilang screen capture, jangan mau telepon, WA, screen cap. Karena jadi kita ada pegangan, as a pro, iya.
begitu itu oh, kan ini minta ini kalau mamanya dikerjakan ya kita selalu akan memberikan ya kalau mau direvisi prosesnya rendernya berapa dan berapa jam kayak gitu untuk berapa menit berapa ini. Habis itu kan biasanya kan kalau kita tim konten adanya di kantor harus upload dulu ke atas di download di tim teknis di tim visual. Proses gitu. Lagi prosesnya akan naik turunnya seperti itu kan kita kan tahu nggak mau tahu sejam itu. Jadi loh mas gimana sejam jadi. Nah makanya itu kita tadi balik lagi yang pertama kita harus dari kami kita ngelihat nih IO nya nih background check IO nya seperti apa orangnya seperti apa nih. Pada saat dulu kalau nggak salah launching apa ya Vivo itu kita sampai bawa komputer ke apartemen itu karena biar revisinya langsung ya ini apa jadi handphonenya itu akan datang di hari H. Oh my god. Akan datang di hari H. Jadi yang datang dummy kan. Kita buat dummy-nya dulu. Ya, kita buat dummy. Ternyata begitu datang warnanya beda. Karena yang dummy itu nggak ada di Indonesia. Astaga. Dan itu proses provernya tuh harus online kayak gitu. Berapa lama pengerjaan? Wah, itu mah nggak tidur anak-anak. Sampai dengan live gitu. Sampai dengan nggak tidur. Ya gitu. Jadi kita background check dulu nih kita ini gimana strateginya apakah perlu bawa atau enggak iya harus bikin strategi juga ya. Aku seneng nih kalau punya vendor kayak gini jadi mikirin juga nggak cuma tema proyektor gampang gitu tapi gimana caranya bisa win-win solution ya. Betul, win-win solution. Sampai kita juga ada divisi yang helper juga. Gunanya helper itu membantu tim teknis untuk beli minum, beli nasi, beli apa gitu. Karena saya setengah-setengah sebenarnya, setengah tidak percaya dengan IO, setengah percaya. Kalau namanya IO baru kita lihat nih, ngurusin nggak ya, gitu. Pada saat JR itu dikasih nggak ya? Kan ada juga IO yang cuma ngasih kita logistik pada saat hari H. Ya sudah, kalau mamanya gitu berarti ya JR kita harus beli sendiri gitu. Kadang titik poin si makanan online datang dengan venue kan kadang jauh. Air gimana, logistik untuk apa boleh bawa masuk makanan. Saya pernah loh ninggalin kan. Karena nggak ada makanan. Terus jadi hasil udah dari loading gitu. Jadi pagi kita nggak sarapan. Habis itu karena pada saat itu adalah pertamanya itu adalah kita jalan ballroomnya dibuka semua 2 ballroom. Setelah break dipisah jadi sendiri-sendiri. Nah berarti kan kita harus bikin waktu itu zaman tahun berapa ya kita bikinnya cuma 1 jalur aja jadi sini yang apply jadi semua sini lah begitu dipotong ini cuma tinggal di switch aja di sini. Nah ini begitu di switch ini nggak jadi masalah teknis nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mau tampil di jam 1 sudah nyodorin flash disk saya mau tampil saya mau ngecek saya mau JR pusing gitu. Sementara di situ hotel yang tidak boleh bawa makanan. Aduh terus saya bilang anak saya makannya gimana ya kalau mau makan ke pantry belakang. Terus ini gimana ya nggak tahu ya sudah ayo kita cabut kita makan bilang. Ya harusnya kan IO tahu itu kan di situ kondisinya kita nggak tahu kita melayani begitu datang kan dari Singapura, India, Thailand dan sebagainya ya kan kita harus ngomong harus kayak gini. Harusnya IO menjembatani. Menjembatani seperti itu. Betul. Bukannya kita mau diperhatikan enggak gitu. Karena pada saat itu kita juga nggak bisa bergerak kemana-mana. Baru pipis aja susah. Betul, pipis lari itu. Jadi banyak pelajar nih. Jadi kita memang kitanya mau all out, tapi kita juga minta di support dari teman-teman IO atau klien untuk juga intinya kan kita juga semua manusia. Kita kan kalau aku prinsipnya
kita bisa kasih maksimal kalau kita perutnya kenyang. Nah ya, Kalau kita logistik tanpa logika tanpa logistik. Ya, jadinya kan cranky. Iya, betul. Jadinya kan nggak fun gitu. Tapi kalau dateng udah dikasih kopinya Kama ya kan, makan spaghetti Itu udah ceria dulu. Jangan lupa kalau event kopinya Kama ya Oh Mas. iya, siap. Kalau gitu nanti digojekin kalau Digojekin promo guys. Oke. Aku rasa cukup bahasan kita ini luar biasa, ini daging semua. Dari belajarnya udah dikulik tadi, karirnya udah, terus dari pekerja menjadi pengusaha udah, challenge-nya juga udah, tipsnya yang terakhir kali. Tipsnya bagaimana? Tipsnya apa perlu lagi? Tadi tips sudah ada nggak ya? tips menjadi apa? Tips untuk jadi visual konten. Tipsnya apa? Kalau saya mending tipsnya gini, tips teman-teman buat survive di dunia event. Oh itu luar biasa. Jangan mau sama tante. Oh salah. Tips survive di dunia event. Ya, satu harus tabah. Bener, Tabah. harus tabah. Ya, Tabah. harus tabah. Kamu nggak boleh manja. Tabah Ya. itu bukan sabar ya? Tabah itu tough. Tough ya. Tough. Sabar itu passion ya. Passion. Tabah. Tabah itu misalnya tidur di bawah Tough. kolong FOH, Ya, tough. Ya. tidur di musola, mandi di kamar mandi driver, itu tabah. Tabah. Kalau sabar itu di mama Bahasa kotor. sabar Sabar kayak ya. gitu. Itu hal itu dan Dua. dan yang ketiga ya harus, kalau saya sih tadi rajin berdoa. Ya, itu harus. Iya, biasanya sih kayak gitu. Keempat, Ya, udah sih tadi. semangat kan? Semangatnya ya. Rangers ya. Yes, semangatnya Rangers, semangatnya Rangers. Terakhir fokus. Oh itu harus fokus. Fokus ya. Harus fokus. Fokus. Oke. Jadi ya kalau mau visual aja udah sampai mati lah istilahnya gitu. Kalau mau buka ya udah buka brand lain. Cuman kalau di visual terus kayak gitu. Maksudnya jangan mencela-mencela. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi harus tabah, harus sabar. Tawakal. Tadi apa? Semangat. Fokus. Luar biasa tuh. Sebelum macam-macam itunya dulu, ya kan? Iya. Baru belajarnya, nguliknya. Jangan lupa lulus kuliah dulu ya. Nah, iya. Lulus kuliah dulu. Ini banyak sahabat referral aku nih kayak ini gitu. kameramen 2 sama ini nih. Lulus kuliah dulu, karena kalau udah lulus kuliah kalian mau apa aja orang tua juga akan support. Jangan sok-sokan cari duit. Lulus kuliah juga. Saya sebagai ibu kesel sama anak kayak gitu ya kan. Gini, lulus kuliah itu kalau saya sekarang di posisi sekarang itu, saya sempat mikir, saya dulu kuliah juga lama sebenarnya. Gitu. Tapi lulus kan? Lulus, Ah. lulus 2 lulus, satu S2 lulus. Tuh semua. S2 lulus. Gitu. Kalau saya memandang sekolah itu, kalau buat teman-teman ya Gen Z itu jangan dibuat sebagai beban, tapi itu adalah mengembangkan logika kamu sebenarnya. Tuh logika. Dan logika itu diperlukan sekali di dunia pekerjaan. Betul. Kebeda banget ketemu Beda. sama orang punya background pendidikan sama enggak. Iya, Contoh, iya benar-benar. Contohnya adalah apa? Krisis manajemen. Ya. Atau komunikasi, soft skill lah ya. Iya. Soft skill itu penting banget. Beda deh. Pokoknya kamu harus lulus dulu karena tanggung jawab ya kan. Aduh ini ibu-ibu sama bapak-bapak yang ngomong. Tapi harus lulus ya. Semangat yang belum lulus dan yang mau mulai karir juga semangat. Yang mau jadi pengusaha kayak Mas Doni juga semangat karena kita harus positive thinking dulu untuk jadi sukses. Kalau kita nggak positive thinking, nggak semangat untuk sukses, ya nggak akan jadi sukses. Ya, Setuju? betul. Deal. Sampai ketemu lagi sahabat rock and roll. Bye. Tangannya tetap gini.